Bapak Yusman memanjatkan doa dalam Zoom kita ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Malam yang indah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Selain Tuhan, kami akan berbakti dalam ibadah kaum pria Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir, Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan, Saudara Baren, yang akan memimpin pujian penyembahan, juga Bapak Pendeta Raya Ginting Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Allah. Mari Tuhan pakai urapi Tuhan, sehingga bersama-sama dengan kami semua Tuhan, kami dapat bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan semua yang hadir pada malam hari Tuhan, kepercayaan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk beribadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kesempatan malam hari ini, Bapak-Bapak yang kasih Tuhan, saya akan berikan kesempatan bagi Bapak-Bapak yang ingin mau bersaksi. Mari silahkan ya. Kesempatan yang ada ini kita pergunakan untuk bersaksi. Tuhan sudah terlalu banyak menolong kita ya. Mari silakan Bapak-Bapak. Ada Bapak-Bapak? Ini kesaksiannya ditahan terus ya. nggak ada yang benar bersaksi di Zoom kita ini ya. Oke, mengingat waktu kita berjalan terus ya. Oke, barangkali mungkin di kesempatan yang ada kita mau menyaksikan kebaikan cinta kasih Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita nanti untuk kita lebih banyak bersaksi tentang kasih Tuhan yang sudah kita alami ya. Dan segera kita akan mendengar firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh hambanya Bapak Raya Ginting. Nah, mari kita sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan menaikkan satu pujian. Mungkin pujian ini lama, tapi mari kita lihat setiap lirik-lirik dari syair pujian ini, supaya kita bisa teringat betapa yang kita rindukan hanyalah Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kerinduan-kerinduan kami yang kami harapkan kepada Tuhan. Kami mau seperti Yesus dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih itu sebabnya Tuhan. Engkau tetap beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap apapun yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami ini. Dan walau sebentar kami juga akan mempersiapkan setiap hati kami untuk menerima firman Tuhan. Pakai setiap pendengaran kami Tuhan. Kehidupan kami, pikiran kami. Dan setiap konsentrasi kami Tuhan. Kesempatan malam hari. Sehingga firman Tuhan yang sebentar dibagikan Tuhan. Benar-benar itu merema dalam setiap kehidupan kami. Dan juga Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Raya Ginting yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Beracara Engkau Tuhan dalam kesempatan malam hari ini. Kami siapkan hati kami dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Andreas. Makasih Baren buat pujiannya, sesuai pujian tadi seperti Yesus. Itulah tema kita juga hari ini, kita mau belajar seperti Yesus. Dan kita mau meneladani apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Saya persilakan Bapak Raya Ginting. Silakan Pak. Ya. Shalom Bapak Ibu, shalom Bapak-Bapak. Shalom. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak Daniel dan teman-teman yang lain ya. Tidak ada maksud untuk menggurui Bapak-Bapak, tapi kita mau belajar sama-sama malam hari ini. Ya, nama saya Raya Rasmana Ginting, istri saya Rahel Caroline Repi, dan kami memiliki 3 putri dan 1 putra, Bapak-Bapak ya. Dan Tuhan percayakan kami untuk mengembalakan di Makassar, saudara ya. Saya pikir cukup perkenalannya. Nah, saya dikasih tema malam ini tentang Christ likeness atau menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui, tapi kita mau belajar sama-sama, Bapak-Bapak ya. Edwin Louis Cole berkata bahwa kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Kalau bahasa simpelnya, sederhananya mungkin seperti ini, Bapak-Bapak ya. Pria yang maksimal itu adalah pria yang serupa dengan Kristus. Jadi pria yang maksimal, pria yang berfungsi, atau bapak yang maksimal, laki yang berfungsi, adalah pria yang serupa dengan Kristus, saudaraku. Jadi pria yang maksimal, pria yang sempurna, pria yang berfungsi adalah pria yang sama seperti Kristus. Apa artinya sama seperti Kristus? Bukan cara bicaranya sama kayak Yesus, bukan cara pakaiannya sama seperti Yesus, tapi memiliki karakter Kristus. Jadi dengan kata lain, pria yang maksimal, pria yang berfungsi, suami yang maksimal, bapak yang maksimal adalah bapak yang memiliki karakter Kristus, yang serupa seperti Kristus. Matius 5 ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna." Jadi patokan kita sebagai bapak, sebagai pria, saudaraku, untuk menjadi serupa seperti Kristus, atau patokan kita sebagai bapak yang berfungsi atau bapak yang maksimal adalah patokannya menjadi serupa seperti Kristus atau memiliki karakter Kristus. Jadi kalau kita mau tahu kita pria maksimal atau enggak, ya patokannya itu, standarnya itu kita memiliki karakter Kristus. Jadi pria sejati, pria maksimal, pria yang berfungsi itu bukan ditentukan dari apa jabatannya, berapa jumlah anaknya, berapa income-nya per bulan, saudaraku. Jadi pria yang maksimal, pria yang berfungsi bukan ditentukan dari punya mobil 5 atau rumah 6, enggak, saudaraku. Pria yang maksimal, pria yang berfungsi adalah pria yang memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Jadi standarnya adalah karakter Kristus. Bukan ditentukan berapa dengan jumlah anaknya, saudara. Karena saya ingat ada satu bapak diajak ikut camp pria, saudaraku. Jadi diajak, "Pak, ayo Pak ikut camp pria." "Bagus Pak." Terus bapak ini tersinggung. Dia bilang, "Saya kurang sejati apa?" Dia bilang, "Anak saya 6. Masa saya disuruh ikut camp pria lagi, anak saya 6. Lalu bapak ini, saudaraku, sambil bercanda jawab, "Pak, kucing anaknya 9, Pak." Ya. Jadi kesejatian kita bukan ditentukan berapa jumlah anak kita. Kesejatian kita bukan ditentukan dengan berapa income kita per bulan, ya.
Karena buat apa gini Bapak-bapak? Bapak-bapak di luar dihormati ya, dipanggil bos Pak, punya jabatan tinggi dihormati, tapi di rumah Bapak nggak dihormati. Di luar kita dihormati bos Pak, tapi di rumah istri anak kita nggak bangga punya suami seperti kita. Anak kita nggak bangga punya papa seperti kita, bahkan mungkin mereka terluka, kecewa dengan kita. Jadi pria yang maksimal, pria yang berfungsi bukan ditentukan dengan apa mobilnya, berapa income-nya, apa jabatannya, berapa jumlah anaknya. Pria yang maksimal, pria berfungsi adalah pria yang memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya, saudaraku, jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Jangan lakukan orang dunia lakukan. Kalau orang dunia itu selingkuh itu sudah biasa, Pak. Ya, perselingkuhan itu biasa. Yang penting istri nggak tahu atau yang penting tetap pulang ke rumah. Itu prinsip orang dunia banyak seperti itu. Nggak apa-apa punya selingkuhan, yang penting tetap pulang ke rumah. Yang penting istri nggak tahu. Nah, itu bahaya. Jadi Alkitab ajarin kita jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan lakukan orang dunia lakukan. Kalau orang dunia usaha bisnis tipu sana sini itu biasa. Ya, orang dunia bilang susah Pak, kalau kita nggak ada tipu-tipu susah cuannya, susah untungnya gitu ya. Kita rugi terus ya. Jadi ya biasalah, wajarlah kalau tipu sana sini ya, itu biasa buat orang dunia, tipu sana sini biasa. Nah, orang dunia, saudaraku, terobos lampu merah itu biasa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai prianya Allah, masih suka terobos lampu merah nggak, saudara ya? Nah, yang senyum-senyum itu berarti tanda-tanda gitu, saudara ya. Nah, Alkitab bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan lakukan orang dunia lakukan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saya berdoa Bapak-bapak bukan cuma melakukan hal-hal yang baik, tapi saya berdoa kita menjadi suami-suami, Bapak-bapak yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara bukan hanya menjadi suami yang baik, saya berdoa saudara bukan hanya menjadi bapak yang baik, tapi kita menjadi bapak-bapak, suami-suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak-bapak kerja sungguh-sungguh, mencukupi semua kebutuhan istri, anak itu baik Pak. Tapi pertanyaannya apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Hari Minggu kita datang ibadah, kita ke gereja, bahkan kita melayani Tuhan. Itu baik Pak. Hari ini kita ikut kebaktian pria, kita dengar firman Tuhan. Itu baik, tapi pertanyaannya, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Who knows? Siapa yang tahu? Saudara? Kita nggak mau jadi hakim buat orang lain. Saya hari ini baik gak menyampaikan firman Tuhan? Oh baik, saudaraku. Tapi pertanyaannya, apakah hidup saya berkenan di hadapan Allah? Nah, saya berdoa kita bukan cuma jadi pria-pria, suami-suami, bapak-bapak yang melakukan hal-hal yang baik, tapi pastikan kita menjadi pria yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak saya temukan bapak-bapak baik. Dia perhatian sama suaminya, dia perhatian sama istrinya, dia cukupi semua kebutuhan istri anaknya, dia beli rumah yang mewah. Tapi saudaraku, kelakuannya di luar itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu saya berdoa kita bukan hanya jadi bapak-bapak yang baik, pria-pria yang baik, suami-suami yang baik, tapi kita menjadi pria-pria, bapak-bapak yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, saudaraku, bagaimana untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, milikilah karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Yaitu kita hidup kudus, karena Kristus Allah kita kudus. 1 Petrus 1 ayat 14-17. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Hiduplah sebagai pria-pria yang taat, suami-suami yang taat, laki-laki yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Banyak saya temukan pria-pria, bapak-bapak, saudaraku, bukan dikuasai firman Tuhan, pikiran, hati, kehidupannya, tapi dikuasai sama hawa nafsunya. Seberapa banyak kita di tempat ini tanpa kita sadari, saudaraku, tanpa kita sadari, kita masih dikuasai dengan hawa nafsu kita. Mungkin istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, saudaraku, orang lain nggak tahu. Percayalah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sampai saat ini kita masih dikuasai sama pikiran kotor kita, saudaraku. Sampai saat ini kita masih dikuasai sama onaninya kita. Kita nggak tahu, saudaraku. Karena masih banyak bapak-bapak terikat masturbasi ataupun onani. Masih banyak bapak-bapak terikat sama blue film atau pornografi, saudaraku.
kita bukan dikuasai sama firman Tuhan, tapi kita dikuasai sama hawa nafsu kita. Percayalah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya bapak-bapak, saya curiga ya kalau ada bapak-bapak handphonenya pakai password dan istrinya nggak boleh tahu. Wah, itu bahaya, saudara. Pastikan bapak-bapak di tempat ini handphonenya ya kalau pakai password, istri saudara tahu lah gitu ya. Kalau saudara pakai password, lalu saudara nggak mau atau nggak izinkan istri saudara tahu password handphone saudara, itu perlu dicurigakan ya. Karena Alkitab bilang demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Jadi Allah kita, Tuhan kita kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi karakter Allah yang pertama itu kudus. Dan Alkitab ajarkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kudus di sini, saudaraku, bukan dari kekudusan kita itu bukan dari penampilan kita. Beda sama saudara kita ya, sepupu kita. Kalau saudara kita, sepupu kita itu kekudusannya dari luar ke dalam. Saudara lihat dari luar serba putih-putih. Ya, ini enggak menyinggung, kan GPPS ya, serba putih. Oh enggak, bercanda, saudaraku ya. Saudara-saudara kita maksudnya sepupu putih. Nah, tapi dalam hatinya kita nggak tahu. Nah, kekudusan kita bukan dari luar ke dalam, tapi kekudusan kita itu dari dalam keluar. Artinya apa? Ada roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bangun kekudusan kita dari luar ke dalam, hidup kita pakai topeng. Kita jadi orang munafik, saudara. Dari luar kita kelihatan kudus, wah serba putih dari atas sampai bawah. Kalau kita jalan, ketemu orang ditanya, dari mana? Kita jawabnya, shalom. Wah. Mau kemana? Kita jawab haleluya, puji Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Ya, ditanya mau kemana? Shalom. Tapi di rumah istri anak dimaki-maki. Nah, itu kekudusan yang dari luar ke dalam. Hidup kita pakai topeng. Di kita bisa katakan kita nyanyi Engkau kudus, kudus. Di luar kudus, rokok jalan terus, mabok, minum jalan terus, saudaraku. Ya. Nah, di gereja kita bisa angkat tangan, kita nyanyi, sungguh indah kau Tuhan. Di luar nyanyinya beda. Sungguh indah bodimu, ya kan saudara. Bahasa rohnya juga udah beda di luar. Raba-raba sana sini, raba sana sini. Ramah, rajin, menjamah, saudara. Nah, ini kita perlu bertobat. Jadi kekudusan kita bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, saudara. Ya. Dan Alkitab berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi kita nggak boleh main-main sama Tuhan. Karena perbuatan kita suatu kelak nanti akan dihakimi menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ini tadi maksud saya. Kekudusan kita bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Artinya ada roh takut akan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku ya. Mazmur 128 ayat 4-6 berkata demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya berdoa bapak-bapak diberkati Tuhan. Amin. Nah, Alkitab bilang kalau kita mau diberkati Tuhan, takutlah akan Tuhan, saudaraku ya. Sekali lagi ya, takut akan Tuhan bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, saudaraku. Kita harus takut Tuhan, bukan takut manusia. Makanya buat saya definisi takut Tuhan apa sih? Definisi takut akan Tuhan menurut saya gini. Ketika kita ada kesempatan untuk berbuat dosa, ketika kita ada kesempatan untuk berbuat jahat, orang lain nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, pendeta kita nggak tahu. Padahal kita ada kesempatan untuk berbuat dosa. Semua orang nggak tahu, tapi kita nggak lakukan itu. Itulah takut akan Tuhan. Jadi saya ulangi, saudaraku. Takut akan Tuhan adalah ketika kita ada kesempatan untuk berbuat dosa. Semua orang nggak ada yang tahu, tapi kita nggak lakukan itu. Itulah takut akan Tuhan. Kita sadar bahwa mata Tuhan 24 jam tertuju kepada kita. Kita sebagai pria, bapak, kita harus takut Tuhan. Jangan takut istri. Jangan takut manusia. Takutlah akan Tuhan. Saya ingat, saudara ya, ada satu jemaat bapak, saudara. Saya main ke rumahnya kunjungan. Saya nggak telepon dulu, saya diam-diam ya. Saya suka datengin jemaat diam-diam. Nah, ini bapak lagi di luar rumahnya, saudaraku kaget lihat saya.
Dia lagi ngerokok, saudaraku, ya, lagi ngerokok. Saking kagetnya, saking takutnya lihat saya, saudaraku. Itu rokok masih nyala, hidup, saudaraku. Itu dimasukin dalam kantong, saudaraku. Dia umpetin rokok masih nyala, masih hidup. Dia sembunyiin atau dia umpetin dalam kantong dia, masih nyala, hidup, saudaraku. Nah, ini orang yang takut manusia. Kita jangan takut manusia, jangan takut sama pendeta, takutlah sama Tuhan. Jangan takut sama istri, takutlah sama Tuhan. Makanya definisi takut akan Tuhan ketika kita ada kesempatan untuk berbuat dosa. Orang lain nggak lihat, orang lain nggak tahu, tapi kita nggak lakukan itu. Itulah takut akan Tuhan. Bapak-bapak, di zaman sekarang ini kalau kita nggak takut Tuhan, itu ngeri, saudaraku ya. Mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau majelis, mau pendeta, godaan zaman sekarang begitu kuat. Saudara. Saya ingat cerita ya, teman-teman pria habis pelayanan, saudaraku. Ini mereka, saya dengar cerita ya, di Surabaya. Saudara. Habis pulang dari tempat camp, ya mereka balik ke hotel. Nah, dengar cerita di tengah jalan mereka digoda sama wanita malam. Om, mampir om. Ya. Terus temen ini cerita, dia bilang ya, hei jangan sembarang ya, hati-hati ya, kami ini pendeta, kami ini hamba Tuhan. Ya. Terus wanita malamnya bilang, kebetulan om, pendeta diskon om. Waduh, ngeri saudara ya. Ini diskon ini. Waduh, kalau nggak takut Tuhan, istri nggak tahu ini kan. Anak nggak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan tahu, saudaraku ya. Nah, kita bilang, kalau kita mau diberkati, orang-orang yang laki-laki takut akan Tuhan, hidupmu akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi kalau kita takut Tuhan, rumah tangga kita bahagia. Bapak-bapak, kalau boleh jujur ya, saya banyak temukan hari-hari ini, saudaraku, rumah tangga sudah tidak ada kebahagiaan, saudaraku. Apalagi dengan adanya COVID, adanya pandemi ini, saudaraku, tingkat KDRT meningkat. Ya. KDRT di sini maksud saya bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah kurang duit, ribut terus. Nah, ini KDRT. Kurang duit, ribut terus. Ya. Saya banyak temukan rumah tangga hari-hari ini sudah tidak ada kebahagiaan. Mereka hanya sekedar bertahan. Tapi sudah tidak ada kebahagiaan. Ada satu hamba Tuhan, dia telepon saya, saudaraku ya. Dia konseling telepon saya. Dia lagi ada masalah dengan istrinya. Dia bilang gini sama saya, Pak, kalau saya bertahan sampai saat ini sama istri saya, hanya karena Alkitab tidak izinkan perceraian. Dia bilang. Saya kaget loh dengar, saudara. Ini hamba Tuhan. Kalau seandainya Alkitab izinkan perceraian, kami sudah lama cerai, Pak. Kami sudah lama pisah. Nah, jadi saya temukan banyak rumah tangga hari-hari ini sekedar bertahan, tapi sudah tidak ada kebahagiaan. Nah, saya berdoa rumah tangga kita bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita bahagia, kita menikmati rumah tangga kita. Banyak orang berkata, ya kalau cerai nanti gimana Pak? Jadi bahan omongan sama keluarga besar. Ya cerai, nasib anak-anak bagaimana Pak? Kasihan sama anak-anak kalau cerai Pak. Sekedar bertahan tapi sudah tidak ada kebahagiaan. Nah kita bilang kalau kita takut Tuhan, kita bukan cuma diberkati, hidup kita bahagia. Dan kita bilang seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Apa artinya anak-anak dari anak-anakmu? Anaknya anak kita artinya cucu kita. Bukan cuma anak kita, sampai cucu kita. Mereka damai sejahtera. Nah pertanyaannya gini Bapak-Bapak. Ketika kita ada di rumah, istri anak kita damai nggak sih saudaraku? Ya, ada seorang suami, ini cuma cerita aja saudara. Kalau bilang sama istri anaknya, Mah, nak, Papa besok harus keluar kota ya, ada tugas. Istri anaknya tanya, berapa hari Pak? 3 hari Mah, 3 hari nak. Terus istri anaknya bilang, ya 3 hari ya Pak. Kenapa nggak 3 minggu aja Pak? Ya kan? Kalau bisa nggak pulang sekalian Pak. Jadi kalau bapaknya nggak ada di rumah itu anak sama istri nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Wah, pokoknya kalau nggak ada papa, suasana surga. Kalau ada papa di rumah, wah suasana neraka, nggak ada damai sejahtera. Itu setiap hari ribut terus papa mama. TV terbang, piring terbang, anak terbang. Waduh ngeri saudara ya. Nah, saya percaya bapak-bapak di sini nggak ada saudara ya. Dari wajah-wajahnya kelihatan semua takut Tuhan. Kelihatan wajah-wajah malaikat semua saudaraku ya. Nah 1 Petrus 3 ayat 7 berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu.
Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi Alkitab bilang kalau kita mau doa kita nggak terhalang, hormatilah pasangan kita, hormatilah istri kita, saudaraku. Dengan saudara nggak takut Tuhan, dengan kata lain, pasti saudara nggak menghormati istri saudara. Saya percaya semua kita pengen usaha, bisnis, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Bahkan setiap hari kita berdoa supaya usaha kita lancar, bisnis kita lancar, pekerjaan kita lancar. Nah, Alkitab kasih tahu kita, kalau saudara mau doa kita nggak terhalang, hormatilah pasangan kita. Hormatilah istri kita. Seberapa banyak kita di tempat ini, saudaraku, kita nggak menghormati istri kita. Kita kasar sama istri kita. Kita nggak sadar bahwa Tuhan ada di rumah tangga kita. Mata Tuhan tertuju 24 jam kepada kita. Saudara, ini cerita, saudaraku, berapa tahun lalu ada suami istri, hamba Tuhan, ya, kita layani, saudaraku, saya layani. Istrinya ini terluka sama suaminya bertahun-tahun, saudaraku, terluka bertahun-tahun. Jadi ini maaf ya, ini udah bapak-bapak semua, kita pria semua, saudaraku ya. Ini istri merasa nggak dihormati sama suaminya. Ini suami kapanpun berhubungan intim, istri harus siap, dia nggak peduli, saudaraku. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Ini istrinya lagi nonton TV, ya, nonton TV di ruang tamu. Ya, anak-anak semua pergi sekolah, ya, nggak ada di rumah, cuman berdua. Ini suami nggak ada ngomong apa segala macam, tiba-tiba gendong istrinya, saudaraku, dibawa ke kamar, buka celana, langsung melakukan hubungan intim. Nah, setelah itu ditinggal, suaminya pergi lagi, saudaraku. Wah, itu dilakukan berulang-ulang. Pulang ke rumah, lakukan hubungan intim, dipaksa, saudaraku. Harus mau. Setelah itu ditinggal. Dilakukan berulang-ulang. Istri ini terluka. Dia bilang, Pak, saya ini seperti diperlakukan pelacur sama suami saya, katanya. Datang ke rumah cuman mau hubungan doang. Dan caranya juga, saudaraku, memaksa. Ya, dia nggak peduli tuh istri lagi apa, segala macam. Lagi pengen aja. Nah, seringkali, saudaraku, kita nggak menghormati istri kita. Kita memaksakan kehendak kita. Ya, mungkin bapak-bapak bukan dalam hal ini. Mungkin dalam hal yang lain. Kita memaksakan kehendak kita, kita ego, kita mau menang sendiri, so kita nggak menghormati pasangan kita. Kita nggak takut Tuhan. Kita bilang doa kita akan terhalang. Tapi kalau kita menghormati pasangan kita, doa kita nggak terhalang. Ada moto, mungkin bapak-bapak sering dengar moto atau statement ini. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Seringkali kita tuntut istri anak kita berubah, saudaraku. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bapak sudah berubah, saudaraku? Bapak-bapak pasti tahu bahwa arti kata bapak itu adalah sumber. Bahasa asli bapak pria adalah sumber. Aliran sungai bersih atau enggak ditentukan dari mananya, saudaraku, dari sumbernya. Saya percaya gini, kalau sumbernya bersih, itu aliran air sungai itu akan bersih terus, saudaraku. Nah, kalau bapaknya bersih, bapaknya takut akan Tuhan, saya percaya itu seisi rumah, istri, anak takut Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai bapak, jagalah sumber itu supaya tetap bersih, saudaraku. Nah, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai sumber, sebagai bapak. Seorang pemimpin mentalnya bukan menuntut. Seorang pemimpin, seorang laki, bapak mentalnya melakukan. Kita seringkali tuntut istri anak kita berubah. Pertanyaannya, apa yang kita sudah lakukan buat istri anak kita? Kita bilang sama anak kita, nah jangan merokok ya. Kamu mau jadi apa? Nggak bagus buat kesehatan. Jangan merokok. Tapi kita ngomongnya sambil begini. Kita sendiri merokok. Kita tuntut anak kita berubah, kita sendiri nggak berubah. Harus rajin doa, rajin ke gereja. Kalau makan, sebelum makan harus berdoa dulu. Tapi kita makan nggak pernah berdoa. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Perubahan itu dimulai dari sumbernya. Kita sebagai bapak, sebagai pria. Saya percaya gini, kalau pria berubah, istri, anak, keluarga berubah. Keluarga berubah, gereja berubah. Gereja berubah, kota bangsa berubah. Perubahan dimulai dari mana? Dari kita sebagai sumber. Maka keluarga kita akan berubah. Nah, yang kedua, apa itu karakter Kristus? Ya, untuk kita menjadi Christ likeness atau menjadi serupa seperti Kristus, milikilah karakter Kristus. Karakter Kristus yang pertama, kudus. Yang kedua, Kristus datang untuk melayani dengan penuh tanggung jawab. Hidup melayani dengan penuh tanggung jawab. Matius 20 ayat 28 berkata demikian. Sama seperti anak manusia datang
datang bukan untuk dilayani. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan bukan hanya sekedar melayani, dia penuh dengan tanggung jawab memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita seringkali sebagai bapak, kita menuntut untuk dilayani. Layani aku dong, aku ini kan suamimu, ya. Kamu kan sebagai istri, sebagai wanita kodratnya untuk melayani. Jadi layani aku sebagai suamimu, ya. Sebabku kita nuntut untuk dilayani. Padahal Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ada satu bapak, saudaraku. Dia sempat frustasi sama istrinya. Tuhan, kenapa kok istriku nggak tunduk-tunduk sama aku, Tuhan, ya? Setiap hari bukannya tunduk, tapi tanduk terus. Lalu ini bapak, suami, saudaraku, membaca ayat ini atau mendengar ayat ini. Dan Tuhan bicara dalam hatinya dia. Anakku, bukankah engkau hamba buat istrimu? Bukankah engkau pelayan buat istrimu? Layani istrimu. Jangan tuntut untuk istrimu melayani engkau. Wah, dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan dia belajar untuk layani istrinya dia. Dia dengar istrinya, dia doakan istrinya. Dan sejak itu istrinya berubah total. Istrinya bisa tunduk menghormati dia. Nah, itulah saya bilang, perubahan itu dimulai dari sumber, dari bapak, dari pria, saudara. Pria seringkali berdosa bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang tidak ia lakukan. Ya, saya ulangi ya statement ini. Bapak itu, suami itu, pria itu seringkali berdosa bukan karena apa yang ia lakukan. Saya percaya mungkin bapak-bapak udah nggak ada lah, udah menang perselingkuhan, udah nggak selingkuh, udah nggak judi, udah nggak mabok, udah nggak minum. Saya percaya itu, udah nggak judi, saya percaya. Tapi tanpa kita sadari, kita ini sebagai pria seringkali dosa kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang tidak kita lakukan. Seharusnya kita lakukan, tapi kita nggak melakukannya. Inilah dosa pertama kali pria. Dosa pertama kali pria yaitu dosa Adam, saudaraku. Dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya kesalahan terbesar Adam, dosa terbesar Adam adalah bukan ketika dia makan buah tersebut. Dosa kesalahan terbesar Adam adalah dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Nah, ceritanya singkatnya gini. Pasti bapak-bapak udah sering dengar cerita ini kan, Adam ini. Jadi Allah berfirman kepada Adam, Adam, semua buah di Taman Eden kamu boleh makan, kecuali buah pengetahuan. Ya. Lalu Adam ingatkan Hawa, saudaraku, Allah bilang semua buah di Taman Eden boleh makan, kecuali buah pengetahuan. Nah, singkat cerita, datanglah ular. Saudaraku. Ular menggoda Hawa. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak. Menurut bapak-bapak, ya, waktu Hawa digoda sama ular, Adam ada bersama dengan Hawa nggak waktu itu, saudara? Ya. Nah, kalau saudara jawab nggak ada, Pak. Adam nggak ada bersama Hawa waktu itu. Nah, berarti bapak-bapak nggak lulus sekolah minggunya. Oh, nggak, bercanda, saudara ya, bercanda. Adam ada bersama dengan Hawa waktu itu. Saudara nanti baca di rumah ya tentang kejadian ini, suatu cerita ini. Bahkan kalau bahasa aslinya itu face to face, berhadapan dekat sekali, saudaraku. Hawa, Adam ada bersama dengan Hawa waktu itu, waktu Hawa digoda sama ular. Kalau aslinya itu bahasa aslinya face to face. Dekat, sangat berhadapan, sangat dekat. Bukan hanya sekedar ada, tapi ada di sampingnya, dekat sekali. Berhadapan face to face. Makanya kesalahan terbesar Adam sebenarnya bukan karena apa yang ia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Apa seharusnya yang Adam lakukan? Seharusnya yang Adam lakukan adalah dia ingatkan Hawa. Hawa, ingat, Allah sudah berpesan, jangan makan buah itu, Hawa. Tapi Adam berdiam diri. Itulah dosa terbesar Adam. Dia berdiam diri. Dia tidak melakukan apa yang dia harus lakukan. Atau apa, saudaraku? Atau dia usir itu ular. Ya minimal dia usir itu ular. Ular, jangan ganggu istriku. Jangan goda istriku, ular. Pergi kamu, ular. Tapi Adam berdiam diri. Adam bukan cuma berdiam diri, dia makan juga itu buahnya.
Inilah dosa terbesar pria. Bukan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Seberapa banyak kita di tempat ini, bapak-bapak. Memang bapak-bapak tidak ada simpenan, saya percaya itu. Bapak-bapak nggak judi, udah nggak level lah. Judi, rokok, minum, udah nggak level itu. Tapi seringkali kesalahan dosa kita adalah bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai pria yang harus kita lakukan? Nah, pria bertanggung jawab atau berfungsi sebagai imam. Kita harus melakukan fungsi kita, tanggung jawab kita sebagai imam. Kita tahu bahwa imam itu fungsinya, tugasnya adalah membawa umat saudaraku kepada Allah. Nah, saudara lakukan ini nggak, saudaraku? Bawa istrimu kepada Allah. Bawa anak-anakmu kepada Allah. Nah, cuman kan masalahnya gini, bagaimana mungkin kita bisa bawa istri anak kita kepada Tuhan kalau kita aja malas berdoa? Jangankan bawa istri anak kepada Allah, kepada Tuhan, makan aja kita nggak berdoa, tidur aja bangun tidur kita nggak berdoa, saudaraku, gimana kita mau berfungsi jadi imam? Bahkan makan aja kalau bersama-sama istri anak, kita suruh istri kita terus pimpin doa. Kita suruh anak kita terus yang pimpin doa. Ayo ma, pimpin doa. Ayo nak, kamu pimpin doa. Pergi keluar, ayo nak, ayo ma, kamu pimpin doa. Kita gagal sebagai imam. Kita nggak melakukan apa fungsi tugas kita sebagai imam. Itulah dosa kesalahan kita. Saya sampai saat ini, aku bangun pagi. Saya tumpang tangan istri saya, anak-anak saya, saudaraku. Mau berangkat sekolah, saya tumpang tangan. Malam sebelum tidur, saya tumpang tangan. Kalau saya pergi pelayanan, anak sudah tidur, saya masuk ke kamarnya, saya cium, saya tumpang tangan. Itu fungsi imam. Membawa istri anak kepada Allah, membawa keluarga kita kepada Allah. Apakah kita lakukan itu sebagai bapak, sebagai pria, saudaraku? Nah, imam juga selain dia membawa istri anak kepada Allah, dia sebelum membawanya, dia mendengar dulu apa keluhan umat. Apa pergumulan supaya dia bawa kepada Allah. Artinya apa? Mendengar. Nah, kita sebagai bapak, sebagai pria, seringkali kita egois. Kita hanya mau didengar, tapi kita nggak belajar untuk mendengar. Makanya ada statement pria, saudaraku bilang gini, sedikit berbicara, banyak mendengar. Nah, kita kebalikannya, kita banyak bicara, tapi kita sedikit mendengar. Kalau saya boleh jujur ya, bapak-bapak, beberapa tahun lalu, istri saya datengin saya, saudaraku. Dia nangis, datengin saya pribadi, dia nangis. Saya minta ampun, saya bertobat di depan Tuhan. Dia bilang, Pak, jemaat cerita, teman-teman papa cerita, orang lain cerita, papa bisa dengar, papa bisa layani berjam-jam. 3-5 jam papa bisa konseling, layani, papa bisa dengar. Tapi mama baru cerita 5 menit, papa sudah tanya yang lain. Mama baru cerita 5 menit, papa udah jawab yang lain. Saya nangis loh, saudara. Saya jadi pendengar yang baik buat jemaat. Saya jadi pendengar yang baik buat orang yang saya layani. Tapi saya nggak jadi pendengar yang baik buat istri dan anak-anak saya. Saya minta ampun di depan Tuhan. Itulah dosa kesalahan banyak pria. Bukan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Tahukah bapak-bapak, seringkali wanita itu ya, istri itu, bertanya bukan butuh jawaban. Mereka bertanya hanya butuh untuk didengar. Kalau kita mau jujur ya, sebenarnya istri itu cerita muter-muter padahal poinnya intinya ke situ. Kita udah tahu padahal kan. Dan yang anehnya gini, dia bertanya, kita kasih jawaban, terus nggak setuju sama jawaban kita. Gitu kan? Terus dalam hati kita ngapain bertanya kalau kayak gitu. Nah, saya ngerti, oh ternyata bertanya bukan butuh jawaban, cuman mau didengar, cuman mau diperhatikan. Ya. Makanya, saudaraku, banyak terjadi perselingkuhan. Kenapa? Saya kaget loh. Ini ibu ya, suaminya ganteng, kaya, pengusaha. Tapi dia selingkuh sama supirnya, saudara. Supirnya ini maaf ya ampun. Ya secara ekonomi, secara tampang, itu sama suaminya nggak ada apa-apanya. Tapi bisa selingkuh. Kenapa? Sama supirnya didengar. Dia ada rasa aman, diperhatikan. Sama suaminya nggak pernah didengar, nggak diperhatikan. Itulah banyak dosa pria, kesalahan pria. Bukan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Lalu apalagi fungsi, tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai pria. Nabi itu menderek, mengarahkan, menegur, menasehati, membangun. Nah seringkali kita, saudaraku, untuk mendidik anak, kita serahkan sama istri.
Padahal seharusnya mendidik anak adalah tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai pria. Kita dikit-dikit tanya mama, dikit-dikit sama mama. Bahkan anak kita salah, kita bilangnya, Pak, mah nasihati dong anak kita. Mah tegur dong anak kita. Padahal itu seharusnya tugas kita. Itu tanggung jawab kita. Ingat, Yesus datang untuk melayani. Nah, kita harus layani anak kita. Melayani, tegur, nasihati. Itu tanggung jawab kita mendidik. Banyak orang tua, saudaraku, masalah Alkitab, masalah agama itu sekolah, guru agama, itu gereja, sekolah minggu, itu salah besar. Mendidik anak adalah tanggung jawab kita. Tugas kita sebagai bapak, sebagai pria, termasuk istri. Maaf ya, banyak bapak-bapak, pria-pria tidak berani menegur istri. Makanya nggak heran, saudaraku. Seringkali pengeluaran kita itu lebih besar dari pemasukan kita. Kita terikat utang piutang. Kenapa? Karena kita nggak berani tegur istri kita untuk hidup bijaksana mengelola keuangan, saudara. Kita nggak berani tegur, nasihati. Istri kita main gesek kartu kredit. Kita nggak tegur, saudaraku ya. Padahal kita tahu ini ekonomi lagi susah. Saya nggak anti sama kartu kredit, saudara. Tapi gunakanlah dengan bijaksana. Beli baju mahal, makan mahal, kita nggak tegur, kita nggak nasihati, bahkan kita menikmati. Ya kalau saudara cukup itu nggak masalah, tapi ini kondisi keuangan lagi masalah, sampai saudara terikat utang sana sini, kita nggak berani tegur istri kita. Bapak Ibu, saya ini cerita aja saudara ya. Saya sama istri dari pertama nikah, bahkan dari saya single, saya nggak pernah pakai kartu kredit. Sekali lagi saya nggak anti sama kartu kredit. Kartu kredit itu nggak salah, itu tergantung di tangan siapa ya, sama seperti pisau lah. Pisau kalau di tangan yang salah kan bahaya nih pisau, tapi kalau di tangan koki ya bagus ya. Kartu kredit saya nggak anti sama kartu kredit. Nah singkat cerita, kami baru-baru ke Makassar, saudaraku, pelayanan ya, kami sepakat pakai kartu kredit gitu ya. Udah lama kita pakai kartu kredit, baru-baru pindah melayani ke Makassar. Nah, saya kaget, saudaraku, lihat tagihan. Wah, bengkak ini. Mungkin istri nggak biasa pakai kartu kredit kan. Biasa gesek, saudaraku, ambil, gesek. Kaget saya. Bengkak ini bulan. Nah, akhirnya saya putuskan. Saya bilang, Mah, mulai bulan ini kita lunasi ini semua dan stop nggak pakai kartu kredit. Saya tegur, saya nasihati istri saya. Dan saya bilang, Mah, Papa disiplin Mama, biar keuangan Papa dulu yang pegang semua. Saya hanya kasih mama, papanya kasih mama uang belanja berapa per bulan, dan papa yang pegang keuangan dulu. Nah, puji Tuhan istri saya menghormati keputusan saya. Saya tegur, nasihati, dan kami nggak pakai kartu kredit. Nah, keuangan sudah mulai stabil normal, dan saya lihat istri saya belajar, berubah, dan saya kembalikan, percayakan untuk pegang uang kembali. Nah, itulah fungsi kita sebagai bapak. Kita berani berbuat, termasuk anak kita. Bukan kebutuhan, main beli, kita kasih, kita nggak berani tegur, kita nggak berhati, sehingga kita dimanipulasi sama anak-anak kita, saudara. Ya. Lalu apalagi fungsi kita sebagai pria, tanggung jawab kita sebagai pemimpin, otoritas atau raja. Seringkali kita nggak berfungsi sebagai otoritas raja, decision maker, pengambil keputusan. Contoh ya, misalkan saudara, kita punya anak SD, anak kita bilang, Papa, Dedek mau camping 3 hari, Pak, dari acara sekolah, nggak pulang, ya, di Puncak atau di Cibubur 3 hari. Boleh nggak, Pak? Nah, kita nanya sama kita, boleh nggak, Pak? Nah, kita sebagai suami, sebagai papa, jawabnya apa, saudara? Tanya mama, gitu ya. Kalau sama mama boleh, sama papa boleh. Nah, ini salah. Seharusnya kita jawabnya apa, saudaraku? Ya, nanti ya, nak, papa diskusikan dulu sama mama. Papa berunding dulu sama mama. Jangan dikit-dikit tanya mama. Ya. Apa-apa tanya mama. Apa-apa tanya mama. Nah, disitulah kita kehilangan rasa respect dari anak kita. Anak kita berkata, aduh kok papa kok sepertinya nggak berfungsi sebagai papa. Percumalah saya ngomong sama papa. Papa pasti jawabannya tanya mama. Percumalah saya bicara sama papa, pasti ngomongnya tanya mama. Sehingga mereka udah kehilangan rasa hormat kepada kita sebagai bapak, sebagai otoritas di rumah, saudaraku. Karena kita nggak berfungsi sebagai pemimpin. Ya, sekali lagi bapak-bapak tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya mengingatkan soal kita belajar sama-sama kebenaran firman. Termasuk saya juga belajar, saudaraku ya. Ada statement juga berkata, kedewasaan tidak diukur dari umur, dari rambut putih, kumis putih, jenggot putih, saudaraku.
tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Jadi kedewasaan kita tidak diukur dari usia kita, tetapi dari penerimaan kita akan tanggung jawab. Mari Bapak-Bapak ambillah tanggung jawab ini. Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai otoritas, sebagai raja atau pemimpin. Dan yang terakhir, apa karakter Kristus yang harus kita miliki? Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus memberitahu kepada kita, belajar kepadaku, kata Yesus. Yesus nggak bilang belajarlah padaku karena aku pintar khotbah, enggak, saudara. Belajarlah padaku karena aku banyak sanggup lakukan mukjizat, orang mati aku bangkitkan. Ya kan, orang sakit aku sembuhkan, aku bisa berjalan di atas air, belajarlah padaku. Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Jadi kita sebagai pria, sebagai bapak, milikilah karakter Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, saudaraku ya. Itu bencis kalau lemah gemulai. Lemah lembut itu seperti tanah liat yang elastis, mau dibentuk, mau diproses. Seringkali kita jadi pria, jadi suami, kita bebal. Kita nggak mau dibentuk sama Tuhan. Kita nggak mau diproses sama Tuhan. Kita jadi orang yang keras kepala, auban, saudaraku ya. Bapak-bapak, apa bedanya orang bodoh sama orang bebal? Ini beda orang bodoh sama orang bebal. Orang bodoh ditanya, 5 tambah 5 berapa? Orang bodoh jawab 11. Salah, 5 tambah 5, 10. Terus orang bodoh jawab, oh sudah ganti ya. Bukannya sudah ganti, memang 10. Oke, saya salah, ampuni saya mau belajar, maafkan saya. Nah, saya hormati, saya respect. Mengakui kesalahan, mau belajar, mau berubah. Tapi ada jenis orang kedua, orang bebal, auban, pala batu, keras kepala, saudaraku, ngeyel. Ditanya, 5 tambah 5 berapa? Orang bebal jawab 7. Salah, 5 tambah 5, 10. Terus orang bebal jawabnya, Pak, terserah gua dong. Mulut-mulut gua emang kenapa? Gua mau jawab 7, gua mau jawab 8. Siapa yang gak terima? Masalah buat lu. Nah, ini dia orang bebal. Udah jelas-jelas salah, suaranya paling keras. Ini bebal. Nah, seringkali kita ini sebagai pria, kita bebal, kita ego, saudaraku. Kita selalu salahkan istri, anak kita. Padahal jelas-jelas kita yang salah, saudaraku. Ya, kita selalu mencari kesalahan istri, anak kita. Padahal kita yang salah. Udah kita yang salah, suara kita paling keras. Nah, yang kedua, rendah hati. Rendah hati lawannya apa, saudaraku? Sombong, tinggi hati, saudaraku. Banyak kita pria itu seringkali sombong. Rendah hati itu apa sih? Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tahu diri. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah kasih karunia Tuhan, bukan kuat hebat gagah kita. Rendah hati, sombong, lupa diri, saudaraku ya. Banyak orang, saudara, ini katanya gini, saudaraku. Kalau pria, kalau laki itu ya, kalau nggak takut Tuhan, ya, kalau dia nggak takut Tuhan, waktu dia nggak ada duit, pegangannya cuma Tuhan. Tapi kalau dia ada duit, semua mau dipegang. Ah, ini dia nih. Orang udah mulai lupa diri. Saya ulangi ya, pria itu kalau nggak takut Tuhan, waktu nggak punya apa-apa, pegangannya cuma Tuhan, nggak punya apa-apa. Tapi udah punya apa-apa, sudah, ya, udah sukses, sudah diberkati, udah kaya, semuanya mau dipegang. Nah, itu pria yang lupa diri, nggak takut Tuhan. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini enggak, pegangannya cuma Tuhan ya. Ya Pak ya, jangan semua mau dipegang, Pak. Apalagi pegang istri orang, wah itu bahaya Pak ya. Nah, ada orang bilang gini juga, saudaraku ya. Kesetiaan wanita itu, kesetiaan istri itu kepada suami teruji ketika suami nggak punya apa-apa. Nah, kalau kesetiaan seorang suami kepada istri teruji kapan? Ketika suami punya apa-apa. Seringkali waktu kita punya apa-apa, kita udah mulai lupa diri, kita sombong. Kesetiaan kita mulai nggak teruji. Ulangan 8 ayat 2. Ini ayat terakhir Bapak-Bapak ya. Bapak-Bapak setuju dengan saya bahwa mau orang cinta Tuhan, nggak cinta Tuhan, mau takut Tuhan, nggak takut Tuhan, mau orang beriman, nggak beriman, mau iman besar, iman kecil, iman memindahkan gunung, iman menaiki gunung. Bapak-bapak setuju dengan saya bahwa masalah itu pasti ada dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita, dalam usaha bisnis kita, pasti ada. Yang setuju katakan yes. Benar ya Bapak-bapak ya. Mau orang cinta Tuhan, nggak cinta Tuhan, mau sungguh-sungguh, nggak sungguh-sungguh, masalah pasti ada. Padang gurun pasti harus kita lewati dalam hidup kita. Benar saudaraku? Lalu saudaraku, bedanya apa
Orang sungguh-sungguh sama orang nggak sungguh-sungguh, orang cinta Tuhan sama nggak cinta Tuhan, takut Tuhan nggak takut Tuhan, kalau masalah sama-sama datang, padang gurun harus kita lewati, masa sukar sulit datang. Bedanya apa? Bedanya adalah di respon kita ketika menghadapi masa sukar, masa sulit itu. Itulah bedanya. Nah, timbul lagi pertanyaan, tujuannya apa padang gurun itu harus kita lewati? Tujuannya apa masa sukar itu harus datang dalam hidup kita? Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa tahun Bapak-bapak? 40 tahun ini, 40 tahun. Jadi saudaraku, bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Kalau secara peta, kalau naik kendaraan, saudaraku ya, saya beberapa tahun lalu ke Israel ya. Kalau naik kendaraan itu dari Mesir ke Israel atau tanah perjanjian dari Mesir, itu hanya hitungan jam naik kendaraan. Ya kalau jalan kaki waktu zamannya Musa, saudaraku ya, mungkin 40 harian lah dengan ribuan orang, jalan masih bukit-bukit. Kalau secara peta mungkin 40 hari ya paling lama katakanlah 2 bulan harusnya udah sampai. Tapi kenapa mereka harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun? Nah, Bapak-bapak pasti setuju juga dengan saya. Menurut Bapak-bapak seharusnya bisa kan Allah langsung bawa mereka langsung masuk tanah perjanjian, nggak perlu 40 tahun. Pasti bisa kan? Lalu kenapa harus 40 tahun Tuhan izinkan juga? Ini dia. Dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi masa sukar, masa sulit itu datang dalam hidup kita. Padang gurun harus kita lewati dalam hidup kita. Supaya kita tetap rendah hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita nggak lupa diri. Bapak-bapak, mari jawab dengan jujur. Ketika kondisi semua baik ya, rumah tangga baik, ekonomi baik, kesehatan baik, kemungkinan besar untuk kita sombong susah atau gampang? Pasti gampang untuk kita sombong tuh, godaan untuk sombong gampang sekali. Ekonomi baik, pekerjaan, bisnis, usaha semua lancar, rumah tangga, kesehatan, wah pasti godaan untuk sombong itu kuat sekali, gampang sekali untuk kita sombong. Benar Bapak-bapak? Ya kan? Ya kalau kita mau jujur kadang kita hidup susah aja sombong, apalagi kita sukses kaya. Hidup susah aja sombong, apalagi sukses kaya. Nah, padang gurun harus kita lewati dengan maksud merendahkan hati kita. Supaya kita nggak lupa diri, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Dalam hati kita ini, saudaraku. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau semua kondisi, keadaan baik, ekonomi baik, untuk bilang Tuhan baiknya gampang ya, Bapak-bapak. Oh, gampang. Oh Tuhan baik, oh iya gampang, ekonomi semua baik, rumah tangga baik, anak-anak semua baik, kesehatan baik, gampang untuk bilang Tuhan baik, gampang. Untuk kita beriman, gampang. Nah, ketika ekonomi kita lagi ada masalah, usaha bisnis kita bangkrut, bahkan di rumah kita udah nggak ada beras lagi, kita bingung mau makan apa, saudaraku. Masih bisa bilang Tuhan baik, saudaraku? Masih berpegang pada perintahnya atau tidak? Ketika, maaf ini cuma contoh, dokter bilang maaf ya Pak, ya mungkin Bapak ada di bumi ini, di dunia ini, nyawa Bapak ya tinggal 1 minggu, 2 minggu lagi Pak. Kemungkinan Bapak hidup paling lama 1 bulan lagi. Masih bisa bilang Tuhan baik, saudara? Masih bisa beriman, masih berpegang pada perintahnya, saudara? Kalau semua kondisi situasi baik, bilang Tuhan baik gampang. Beriman gampang. Nah, ketika situasi nggak enak, padang gurun harus kita lewati. Kita masih bisa bilang Tuhan baik, masih bisa beriman, masih berpegang pada perintahnya. Mari jawab dengan jujur. Ketika ada masalah datang dalam hidup kita, yang kita cari itu siapa, saudaraku? Seharusnya kan Tuhan ya, saudara ya. Dan seberapa banyak kita di tempat ini kita mau jujur, seringkali kita jadikan Tuhan alternatif terakhir dalam hidup kita. Kita udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Kita udah nggak tahu mau pinjam uang sama siapa lagi. Udah nggak ada orang mau tolong bantu kita lagi. Baru kita cari Tuhan, baru kita nangis datang sama Tuhan. Seringkali kita jadikan Tuhan alternatif terakhir dalam hidup kita. Seharusnya Tuhan bukan hanya alternatif utama dalam hidup kita. Seharusnya no choice, tidak ada pilihan selain kita datang sama Tuhan. Nah, seringkali kita ketika ada masalah, situasi sulit, di otak kita, di pikiran kita yang pertama apa? Orang kaya mana nih yang saya bisa datengin? Orang kaya mana nih yang bisa pinjemin uang sama saya? Kita jadikan Tuhan alternatif terakhir dalam hidup kita. Nah, saya berdoa, saudara, masa sukar datang, masa sulit datang dalam hidup kita, tetaplah berpegang pada perintahnya. Terus setia dalam proses Tuhan, mau dibentuk, mengandalkan Tuhan, itu rendah hati. Nah, statement terakhir, kekuatan seorang pria terletak pada karakternya yang tetap tegar di masa sukar. Saya ulangi ya, kekuatan kita seorang pria
terletak pada karakter kita yang tetap tegar di masa sukar. Kekuatan kita bukan terletak pada harta kita, pada jabatan kita. Kekuatan kita terletak pada karakter kita yang tetap tegar di masa sukar. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum saya serahkan kepada Pak Andreas, bolehkah kita berdoa sebentar, saudara ya? Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara. Tuhan, hamba berdoa, Roh Kudus berbicara terus buat setiap pribadi kami, Tuhan. Hamba berdoa biar kami menjadi bapak-bapak, pria-pria yang memiliki karakter Kristus. Hamba berdoa, Tuhan, kami menjadi pria-pria yang takut akan Tuhan. Kami jadi pria-pria yang lemah lembut, rendah hati. Kami menghidupi kekudusan itu, Tuhan. Dan berdoa apapun pergumulan kami, Tuhan tolong. Kami menjadi bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Suami-suami yang berfungsi menjadi pria yang maksimal. Sehingga karakter Kristus itu sungguh nyata ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Raya Ginting, luar biasa firman Tuhannya, sungguh meneguhkan kita semuanya. Dan secara pribadi saya juga sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Keserupaan dengan Kristus Pak ya. Buat teman-teman semuanya yang lain juga boleh mempersiapkan, barangkali ada yang mau sharing atau mau bertanya. Saya pikir pasti banyak pertanyaan nih hari ini. Saya persilakan boleh lewat kolom chatting atau langsung bicara. Yang pertama dulu deh Pak, saya langsung teringat tadi Bapak bicara tentang tayangan vulgar, pornografi dan segala macam Pak. Ya. Kan saya punya grup WA, ini kan era media sosial nih Pak. Ya, Pak Andreas. Saya punya banyak grup dan nggak semua grupnya grup rohani kan. Ada teman dari masa lalu saya, teman sekolah, teman kerja dan segala macam. Nah ada juga satu grup yang unik, yang khusus pria juga kayak kita. Cuman ya itu seringkali mengirimkan tayangan-tayangan yang vulgar, tayangan-tayangan pornografi yang kadang-kadang kita berusaha untuk menegurnya gimana, nggak menegurnya gimana. Sedangkan kita kan harus tetap serupa dengan Kristus Pak ya. Kira-kira solusi yang terbaik gimana Pak? Minta masukannya Pak. Ya, Pak Andreas. Oke. Nanti Bapak-Bapak juga yang lain bisa jawab juga ya. Kalau menurut saya, Pak Andreas, kebetulan saya juga punya pengalaman yang sama. Saya punya grup klub bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu banyak yang orang non-Kristen juga ya, non-Kristen. Itu dikirim gambar-gambar video seperti yang Pak Andreas maksudkan. Nah, kebetulan juga ada jemaat saya gabung juga di grup itu, ya, satu bapak. Nah, istrinya cerita sama saya gitu. Dia bilang, Pak Raya, itu kok grup bulu tangkis Bapak kok gambarnya, videonya yang begitu-gitu, Pak. Sementara ini suami saya tuh masalahnya di situ katanya. Nah, kebetulan saya juga hubungan baik ya sama adminnya. Jadi saya menyampaikan sama adminnya gitu. Saya sampaikan, Pak, minta maaf nih, Pak, saya bilang. Ini ada keluhan dari istri jemaat, saya bilang, kalau bisa dikirimnya video-videonya jangan yang seperti itu. Ya, yang masih wajar-wajar oke lah, saya bilang, tapi jangan terlalu vulgar. Jadi yang, dia langsung, oh iya Pak Pendeta, saya minta maaf, nanti saya akan sampaikan di grup. Nah, puji Tuhan dia responnya langsung bagus ya, tapi dia nggak sampaikan apa yang saya sampaikan, dia cuma langsung ngomong aja, dia tidak bilang dari Pak Pendeta atau dari ada istri orang, istri teman, enggak. Dia ngomong aja, ya kalau bisa kita yang masih wajar-wajar. Akhirnya di grup itu Pak Andreas punya kesepakatan. Jadi kita mesti kirim yang video. Nah kalau ada yang kirim vulgar, diingetin, wah ini kartu merah ini, dibercandain. Wah ini nggak lulus sensor gitu. Jadi yang pertama bisa ngomong sama adminnya langsung. Nah yang kedua, ya kita jangan buka Pak Andreas. Jadi kalau kita tahu itu foto atau video, saya nggak tahu ya kalau handphone saya kan, kalau saya nggak buka, itu saya juga banyak grup nggak akan kebuka itu gambar ataupun video. Jadi kalau kita tahu ini udah grupnya nih nggak penting nih video-video, ya kita nggak buka. Gitu sih Pak Andreas. Itu dari saya. Ya mungkin dari bapak-bapak yang lain ada juga. Ya. Pak, kebetulan kan anak-anak kita ini sekolah online semua Pak. Ya.
Nah, jadi kadang-kadang handphone saya diambil anak saya juga, Pak. Jadi kalau Iya, nggak makanya. dia yang buka, Jadi repot, Pak. nanti anak yang buka, Pak Andres. Nah, itu si anak yang buka. Ya, jadi ya bisa bilang gitu juga, Pak Andres mungkin bisa ngomong ke admin juga, alasannya handphone sering dipegang anak. Nah, kebetulan waktu saya bilang sama admin itu, ada satu bapak juga komen, oh iya saya setuju nih sama admin, karena handphone saya juga sering dimainin sama anak saya tanya langsung sama saya, Pak ini apa? Wah, dia bilang. Jadi dia ada respon satu bapak juga langsung responnya gitu, setuju nih handphone saya sering dipakai anak juga, katanya gitu Pak Andres. Gitu ya. Makasih Pak masukannya. Ya, Cuman memang makasih, Pak. ada agak kesulitan Pak. Kebetulan grup ini khusus laki-laki. Nah, namanya laki-laki itu grup itu sebenarnya Kristen semua Pak. Nah, ketika itu saya coba komentarin, saya ngasih masukan. Saya nggak ngomong khotbah, cuman saya bilang, aduh kita umur udah segini, udah pada punya anak, kok tayangan kita yang gini-gini bisa nggak diganti? Kan nggak baik juga kalau nanti anak-anak kita lihat gitu Pak. Tapi ya begitulah, responnya mungkin 1-2 bulan mereka menahan diri. Lewat 2 bulan nggak tahan Pak, kayak PSBB aja Pak. Akhirnya setelah 3 kali seperti itu, saya mohon pamit, maaf saya nggak bisa ikutan di grup. Ya. Saya jelasin karena menurut saya nggak bermanfaat. Emang agak nggak enak Pak, itu ngobrolnya agak nggak enak. Tapi secara pribadi saya ngobrol ke teman-teman yang itunya sih. Sampai hari ini sih hubungan tetap baik Pak. Cuman saya terpaksa live grup sih akhirnya. Ya. Karena Bapak bisa kebayang, kalau saya share misal kirim YouTube Pak, kan WA-nya itu nggak bisa di stop Pak, bisa masuk. Nah teman-teman sekalian bisa lihat itu tiba-tiba nongol itu stiker atau yang seronok-seronok itu pada saat kita Zoom online gini. Ya, betul Pak Andres. Jadi mungkin cara terbaik adalah ya kita leave dari grup itu ya, kita keluar. Itu yang terakhir, alternatif terakhir Pak Andres. Oke, makasih Pak. Ya. Silakan ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau mau berbagi juga dengan sharing firman Tuhan hari ini tentang keserupaan dengan Kristus. Saya persilahkan. Kayaknya langsung saya panggil deh yang mau sharing-sharing ya. Mungkin Pak Juli ada yang bisa di-sharing Pak. Pas dulu. Baik Pak. Pak Teo ada yang bisa di-sharing Pak? Cukup Pak Andreas. Cuman mau tanya Pak Andreas, grup mana tadi itu saya tidak diundang di situ. Bercanda aja muda, Pak. Bercanda aja Pak Andreas. Jadi setuju yang Pak Raya Ginting tadi ya, kalau saya sering gitu. Saya sudah tahu yang kalau si ini kirim pasti jorok. Ya udah enggak usah dibuka aja, udah gitu aja kalau saya gitu. Ya, terima kasih. Makasih Pak. Kayaknya saya harus nanya anak muda deh yang tahu kondisinya seperti itu. Siapa ya di sini? Ada Haryadi, masih ada nggak ya? Ada Willy deh, Willy. Will dari ACC. Sok Will lah. Boleh nanya juga sih. Erik banyak grupnya mah kok, saya mah sedikit grupnya. Satu aja Will. Erik tuh kayaknya banyak tuh kok. Rick, ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan Rick? Willy, ayo Willy dulu Willy. Ya deh, Pak Diki bisa sharing Pak. Ya kalau para komandan dan senior sudah cukup dan pas, wah itu keterlaluan. Kalau junior bilang lanjut, pas dan cukup. Cukup.
Oke, kalau nggak ada yang mau berbagi atau mau sharing, saya coba berikan sama Pak Daniel dulu. Ya, ya. Terima kasih Pak Raya. Ya, Ya, sama-sama Pak Daniel. firman Tuhan malam hari ini sekali untuk lelaki banget ini, ya, untuk pria sekali ini, ya, saudara, ya, dan memang tadi kalau di WA Group memang ada sering seperti itu. Namun hari-hari ini, saudara, jangankan di grup, ya, kita buka YouTube, ya sudah ada tawaran. Buka media sosial apa yang lain, Instagram kayak apa, itu sudah ada iklan-iklan yang kalau kita klik itu akan dibawa kepada hal-hal yang lebih dalam lagi kalau kita mau coba mau masuk, dan kita harus peka hal itu, saudara. Ya, kadang-kadang ada tayangan-tayangan memang yang kita tidak undang, saudara, itu muncul dengan sendirinya. Ya, kalau siapa Martin Luther bilang kita tidak bisa larang burung terbang di udara. Ya, tapi kalau dia sudah bersarang, apalagi dia buang kotoran di kepala kita, saudara, itu pasti harus segera, saudara, untuk kita mengebaskan di kepala kita. Dan memang ada banyak peperangan pintu masuk laki-laki itu lewat pikiran. Nah, ini, saudara, yang perlu diwaspadai ini, saudara. Namun malam hari ini kita sungguh boleh diberkati ada bahwa setiap kita harus punya tujuan yang seperti apa yang Tuhan mau. Ya, karena ketika tujuan kita meleset, ya apa yang, ya kalau nggak salah dosa itu kan bahasa aslinya kan harmatia, ya, meleset dari sasaran Tuhan. Jadi kalau sasaran hidup kita meleset dari tujuan Tuhan, dan tujuan Tuhan seperti dalam Roma pasal 8 ayat 29-30, bahwa semua orang yang dipilih, yang sudah ditentukan sejak semula, itu semuanya ditentukan untuk menjadi serupa, segambar dengan anaknya. Jadi tujuan kita sesungguhnya bukan sorga. Ya, tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Ya. Yaitu tentunya tadi apa yang disampaikan Pak Raya adalah karakternya. Itu harus ya selalu proses dalam hidup kita, saudara. Sebab itu menjadi sebuah proses yang setiap pria yang tahu akan rencana dan kehendak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu kita perlu untuk lebih memperkuat yang di dalam tadi, ya. Dan saya percaya kalau yang di dalam ini kuat, saudara, maka kita dapat mengalahkan yang di luar. Dan saya percaya bahwa kita keintiman, ya seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu lalu, keintiman dengan Tuhan, itu adalah ketika kita mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu supaya kita adalah untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Dan saya percaya, maka kalau setiap pria yang ada pada malam hari ini memiliki hatinya Tuhan, dan terus tertuju kepada tujuan Tuhan, untuk semakin hari kita mau dibentuk serupa dengan Kristus, maka KDRT yang tadi, ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan kurang duit, ribut terus tadi ya, Pak Raya. Tapi ada KDRT yang telah dikuduskan, Kristus dalam rumah tangga. Amin. Ya, gitu, saudara. Ya, setiap kita pria merepresentatifkan Kristus dalam rumah tangga kita, saudara. Jadi ada Kristus dalam rumah tangga, saudara. Itu KDRT yang telah dikuduskan. Amin. Itu terjadi dalam setiap rumah tangga kita, sehingga ada sesuatu rumah tangga yang diberkati untuk berdampak menjadi berkat. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Makasih Pak Raya, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Pak Daniel. Pak Markus mungkin, Pak Andreas nih, Pak Markus dari Surabaya. Iya, Pak Markus. Boleh Pak. Pak Markus silakan. Pak Markus silakan. Iya Pak. Ya, saya cukup diberkati dengan hari ini seminar daripada
firman yang disampaikan Pak Raya Ginting. Jadi membuat kita para pria-pria pada posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi memang dalam masa pandemi ini ya kita apalagi yang sebagai gembala itu betul-betul perlu tuntunan Tuhan senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya sekali lagi terima kasih Pak Raya Ginting yang sudah memberkati dan memberikan pencerahan, mengeliminasikan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati, Pak. Terima kasih Pak Markus. Oke, Bro Haiki silakan, ada hal yang perlu disampaikan? Nggak ada pengumuman sih bro, cuman ya tetap ingatkan buat teman-teman supaya tetap bergabung tiap hari Kamis jam 8 untuk diingatkan kembali supaya bisa bergabung seperti malam hari ini, kita bisa menerima berkat, kita bisa diingatkan kembali untuk menjadi pria yang maksimal, fungsi pria. Terima kasih Pak Raya buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ingatkan saya kembali, bukan hanya kita berbuat baik, tapi kita harus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, belajar untuk rendah hati, belajar takut akan Tuhan, supaya kita menjadi pria maksimal dan ada karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih Raya, makasih. Oke, makasih Bro Haiki. Ya, mungkin perlu saya ingatkan juga bahwa kita punya YouTube channel yang kita buka dengan nama AMC Bandung. Jadi setiap ibadah kita seperti hari ini juga direkam. Nanti akan kita share untuk hasil rekamannya. Bisa dibuka di channel YouTube-nya sekali lagi AMC Bandung ya, AMC Bandung. Maka nanti akan keluar semua program-program ibadah kita. Mungkin udah 3 kali. Yang sekarang yang ketiga ya. Pengumuman lainnya, minggu depan kita akan dilayani, tanggal 17 September akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Levi Santoso dari GPPS BIBI Surabaya. Kemudian tanggal 24 September kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus dari Bekasi, apa Daniel ya? Ya, Bekasi. Dari Bekasi, ya. Itu mungkin jadwal ibadah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Raya untuk pembekalan firman-Nya yang menguatkan dan meneguhkan kita semuanya. Terima kasih juga Bapak Baren yang sudah memimpin pujian, sudah memberkati pujian lewat pujiannya buat kita semuanya, juga Bapak Yusman sebagai host. Kita akan akhiri ibadah kita, nanti sebelum diakhiri seperti biasa kita akan sesi foto, jadi jangan keluar dulu, dan juga videonya dinyalakan. Untuk doa penutup, saya mohon Pak Paul Jaitun bisa tolong untuk doa penutup, Pak. Doa. Silakan, Pak. Bertahta dalam kerajaan surga merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Pertemuan kami via Zoom pada saat malam hari ini merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang sudah memotivasi kami, para kaum pria, untuk tetap bertahan dalam eksistensi keberadaan kami sebagai laki-laki dan belajar dari keberadaan Yesus. Biarlah eksistensi Yesus ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, memberkati kami seluruh kaum pria, usaha, pekerjaan rumah tangga, ibadah maupun pelayanan masing-masing. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan tetap melindungi, menyertai kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman Allah kepada Bapak Raya Ginting. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati beliau. Terima kasih. Segala puja, puji, hormat, dan syukur berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Pak Yosman bisa siapkan seksi fotonya ya. Robi bisa dibuka videonya. Oh iya, teman-teman yang belum buka videonya bisa tolong di-on-in dulu. Nampaklah Pak Robi ya. Kawan dibuka videonya. Siap-siap, jam foto. Oke, 1, 2, 3. layar pertama. 1, 2, 3. Ya, layar pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian layar kedua. Pak Edi belum dibuka ya? Oh ya, siap. 1, 2, 3. Oke, selesai. Thank you, Pak Raya Ginting. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Raya. Sama-sama. Pak Raya, makasih. Ya, masih Pak Raya. Terima kasih Pak Raya Ginting. Memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Pak Hendrawan ada? Ya. Ada, Hendrawan. Ada Pak. Pak Wanjan Simon. Ada kalian. Halo Pak Wanjan. Pak Markus. Makasih. Ya, saya izin nih Pak Daniel, Pak Andreas. Ya, Pak Raya. Iya. Ya, Terima kasih Pak. Berkati Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Pak Juli, apa kabar? Sehat? Ya. Tuhan memberkati semuanya.